Kalau mau pidanakan Farhad Abbas juga karena membela orang buta, pidanakan. Jangan hanya ngomong, tapi pidanakan beneran. Pesan untuk Hotman Paris, pengacara beling-beling yang cincinnya segede batu akik saya, ya. Pesan untuk Hotman Paris ya, tolong jangan ikut campur di urusan Novi. Gak usah ikut berstatement, karena Novi sudah punya pengacara. Ini urusan saya sebagai kuasa hukum Novi. Jangan Anda melebar-lebarkan urusan ini dengan konflik internal Anda dengan Alvin Lim, ya. Anda jangan bergelimangan pansos, ya, di perkara orang. Anda cari aja perkara lain, dan Anda akan ketemu saya di perkara Rasman Arief Nasution. Jadi Anda nggak perlu lagi cari panggung, ya. Tunggu panggung berikutnya dengan saya. Perkara sangat receh gitu. Entah kenapa orang berlomba-lomba pengacara biar tampil di media. Pengacara-pengacara yang kurang populer pada berlomba biar masuk agar viral. Itu sebenarnya pertama ya, donasi kalau sudah diberikan kepada seseorang, yaitu haknya dia, haknya si Agus. Ya, cuma Agus secara moral memang wajib melaksanakan itu, bertanggung jawab gitu loh. Tapi secara hukum dia sudah pemiliknya. Dan yang kedua, sifat si Agus yang teriak-teriak tadi itu sangat tidak, menurut saya kelewatan. Orang yang udah ditolong masih teriak-teriak. Nah, apaan sih kayak gitu? Dan kita tidak takut pakai pengacara, mau pakai Firaun atau orang-orang kafir, pakai aja silakan. Kita lawan. Kalau perlu Hotman Paris turun. Kalau perlu Hotman Paris ya bang ya. Udahlah para pengacara, carilah kasus-kasus gede. Jangan diperebutkan kasus-kasus receh. Malulah tiap hari di TV gitu-gituan. Tadi malam gue sudah laporkan Agus atas dugaan tindak pidana penggelapan terhadap uang donasi resmi. Yes, ada sidang. Jadi hal-hal yang kampungan ini telah dilakukan seorang yang lagi bermasalah hukum dengan saya. Berani-beraninya dia menawarkan kepada Agus untuk mencabut laporan 300 juta. Farhad Abbas eksploitasi orang buta. Anjir loh ini orang dengan kawan-kawannya itu. Saya tuh nggak habis pikir untuk orang ini demi nyari duit, nyari keuntungan, minimal nyari exposure. Kenapa harus orang buta yang dieksploitasi? Orang sakit yang nggak bisa berobat dieksploitasi. Gak usah kasih tahu Bang Farhad. Soalnya kalau ada dikasih tahu Bang Farhad ribet lagi. Bener kan ribet lagi kan? Farhad, lapor aja. Iya, dia lapor aja. Capek. Berarti kita meragukan nih, ya kalau ada gugatan, yang gugat itu siapa? Kok gugat? Dia kalau gugat mau duit mereka balik, saya sudah bilang, saya siap kasih. Kok nggak ada yang datang? Harus kita camkan sebagai orang dengan berakal sehat ya. Saya sudah siapkan di akun saya, di BCA saya, 1,5 miliar. Itu kan cuma 1,3. Ayo datang, yang keberatan. Karena donasi memang diperuntukkan terhadap sesuatu hal yang spesifik, ada tujuannya. Jadi kalau untuk pengobatan mata Agus, ya untuk pengobatan mata Agus. Ada donatur yang ngomong gini sama gua, tapi bisa nggak itu uang kalau nggak ada penerima lain dilempar aja ke laut? Ada yang ngomong gitu. Lu katanya kaya, ya kan? Bini lu kaya, komisaris utama, ya Yusuf Hamka pada turun, ya kan? Triliunan. Lu 1 sen aja nggak bantuin Agus, tapi lu ngebacot mau urus kiri, urus kanan, ngerti nggak? Ya. Gak usah banyak bacot, gak usah banyak urusan kalau memang lu gak mau bantu di situ loh. Ya. Jadi kepada selalu tahu dah, gua kasih offer ini buat lu gak usah ngajarin gua uangnya kasih ke Agus segala macem. Lu sendiri donasi nggak ke Agus, ya. Soal Agus gua udah bantu, gua kasih tahu lu orang ya untuk pengobatan. Kemarin gua udah bicara sama kepala 9 naga di situ ya. Sudah 2 rumah sakit ternama Indonesia siap memberikan pengobatan gratis apapun itu sampai Agus sembuh, ya. Jadi lu gak usah pusing-pusing di situ kalau lu gak mau bantu, ya kan? Gua tergerak bantu, ngapain lu ngujat gua? Karena gua mau bantu Agus, ya. Sejak kapan membantu orang itu harus menuai hujatan? Gak usah. Lu gak usah banyak bacot di situ. Ada beberapa pihak yang mungkin memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kenapa gua harus gugat Agus? Kenapa gua harus gugat Novi? Sebenarnya menggugat ini bukan artinya kita mencari siapa yang benar siapa yang salah. Kita lebih ingin menguji persoalan ini ke pengadilan. Kalau sudah masuk ke dalam ranah pengadilan, biar hakim yang memutuskan. Tapi tadi malam gua sudah laporkan Agus atas dugaan tindak pidana penggelapan. Donatur turun gunung, endgame. Makin memanas kasus Agus Salim berujung panjang. Hotman Paris hari ini ungkap kemarahannya terkait donasi uang Agus Salim. Alvin Lim ikut campur terhadap uang donasi tersebut. Bahkan Hotman Paris menjelaskan jangan mengikuti kasus ini karena kasus receh sehingga membuat tambah kisruh
uang donasi Agus Salim dan Teh Novi. Densu dan Pablo bongkar fakta ini yang sangat mengejutkan. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe channel ini agar kita semangat untuk upload tiap hari. Terima kasih. Mungkin per hari ini donatur yang menyatakan sikapnya itu kurang dari 10%. Sehingga tentunya saya meyakini bahwa 90% donatur masih menginginkan donasinya itu untuk Agus. Walaupun ada kolom yang menyatakan bahwa donasi Agus hanya berapa juta, 2 juta kalau nggak salah, yang dikembalikan kepada donatur itu sebesar 35 juta, dan yang untuk dipergunakan untuk penerima manfaat lain itu sebesar 125 atau 124 juta. Agus, udahlah, kurangilah masuk TV, kurangin masuk medsos, lu harus tahu diri. Lu udah dikasih duit itu, kok masih kau yang teriak-teriak? Tahu diri dong. Ucapkan minta maaf sama orang-orang yang protes gara-gara uang donasi kau pakai misalnya untuk keperluan lain. Ucapkan minta maaf, ya. Ucapan terima kasih. Dan kepada para pengacara janganlah diperluas lagi. Nggak usah lah terus pansos terus agar masuk media, malah kita lihatnya nggak suka gitu. Kan belum lagi kita ada ini udah ada omongan kecewa juga sih sebenarnya gitu. Ya semoga hal-hal seperti ini jangan diumbar lagi di media sosial gitu. Kenapa Gus kecewanya? Ya, kecewa banget gitu. Orang yang agak baik, tapi kenapa melakukan hal itu ke Farhad Abbas eksploitasi orang buta. Anjir loh ini orang dengan kawan-kawannya itu. Saya tuh nggak habis pikir untuk orang ini demi nyari duit, nyari keuntungan, minimal nyari exposure. Kenapa harus orang buta yang dieksploitasi? Orang sakit yang nggak bisa berobat dieksploitasi. Makin hari makin menjadi-jadi. Bahkan dia tuh menyerang orang lain membabi buta dengan manfaatkan orang buta. Anjir ini orang. Jengkel. Ini pengacara. Apa ininya sudah nggak dipakai sih? Nggak ada cara lain. Saya tahu kalian-kalian ini jobnya lagi sepi. Tapi apa nggak ada cara lain selain manfaatkan orang buta untuk Anda eksploitasi, Jir? Kalau pikir saya boleh katakan ada gancol. Orang buta ada manfaatkan. Yang kerasa bukan orang Agus saja, yang lain merasakan sekarang ini mendekati hari difabilitas internasional. Tapi yang ada hari ini ada pengacara-pengacara yang gancol itu mengeksploitasi orang buta. Jadi dalih mereka untuk membela orang buta itu bukan kemudian memanfaatkan dengan tujuan mencari keuntungan, Jir. Saya kadang-kadang miris juga, jengkel juga saya. Yang kau teriakin apa, Gus? Yang bikin masalah ya kamu, gitu loh. Kau bikin masalah, kau teriak-teriak. Emang uangmu? Nah, itu bukan uangmu, itu uang donatur. Apa hak kamu untuk teriak-teriak untuk minta itu uang saya? Sejak kapan kau dapat uang itu? Kan urusan tangan orang. Ini saya katakan tuh, udahlah Gus, kau tuh merendahlah, nggak usah. Jadi kalau kalian tidak ikhlas uang Agus dipakai untuk berobat, Agus, saya pengacara membela kaum remaja mengatakan saya tidak ikhlas. Saya hanya ikhlas uang Agus dipakai untuk mengobati obat-obat sakit jiwa oknum yayasan atau ketua yayasan ataupun oknum kontentor yang sakit jiwanya untuk berobat pakai uang itu apa? Karena kami melihat ini ada penyakit yang membuat kok kami bisa seberani itu mereka melawan kita. Jadi ada oknum-oknum yang sakit mau pakai uang Agus itu ikhlas ya Gus ya, biar dia berobat, biar dia nggak nyakitin dan dulu kita kamu ya, itu saya. Berarti dalam arti kalau kita sudah tidak bisa udahlah bukan. Kalau mereka sakit untuk jiwanya, karena mereka ini yang menurut saya oknum-oknum ini gila-gila, hanya nyerang Agus melakukan orang buta. Nah, untuk berobat pakai uang itu silakan pakai. Kalau semua itu bang, karena aneh kan, bukan perdata. Orang buta pun yang menjarain, kalau dipidanain. Coba, mana ada? Anda coba datang ke rutan manapun, rutan Cipinang, rutan Sukamiskin dan lain-lain. Pernah lihat nggak orang lumpuh dan buta itu di sana? Karena sudah ada aturan undang-undang KUHP, orang yang lumpuh itu yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, maksudnya dalam hal makan sendiri, buang BAB sendiri, di situ, itu nggak bisa dipidana bang. Jadi kalau dia bikin laporan polisi itu cuma bikin gaduh. Karena kita tahu ujung-ujungnya akan bisa dipidana. Lu coba aja gitu loh. Kalau sampai dia dipidana, nih potong lebih kuat. Pesan untuk Hotman Paris, pengacara beling-beling yang cincinnya segede batu akik saya, ya. Pesan untuk Hotman Paris ya, tolong jangan ikut campur di urusan Novi. Nggak usah ikut berstatement, karena Novi sudah punya pengacara.
ini urusan saya sebagai kuasa hukum Novi. Jangan Anda melebar-lebarkan urusan ini dengan konflik internal Anda dengan Alvin Lim. Ya, Anda jangan bergelimangan pansos ya di perkara orang. Anda cari aja perkara lain. Dan Anda akan ketemu saya di perkara Rasman Arif Nasution. Jadi Anda nggak perlu lagi cari panggung ya. Tunggu panggung berikutnya dengan saya. Ini pesan keras saya dengan Hotman Paris, selalu ikut campur dengan perkara orang. Ya, Anda sudah terkenal, Anda sudah kaya, kita udah tahu. Nggak usah dipromoin terus. Bosan dengarnya. Ya, Hotman Paris, ini peringatan saya dari pengacara Cowboy. Dan Anda head to head dengan saya pada perkara Rasman Arif Nasution. Itu aja. Dan Anda kemarin sudah gagal ya memenjarakan Rasman Arif Nasution. Jadi itu nggak usah banyak ngoceh. Ya, Hotman Paris. Jadi Anda urus saya sendiri gitu. Anda sebagai senior tolong tahu diri ya. Malu sama kami junior. Makasih. Karena donasi memang diperuntukkan terhadap sesuatu hal yang spesifik. Ada tujuannya. Jadi kalau untuk pengobatan mata Agus, ya untuk pengobatan mata Agus. Ada donatur yang ngomong gini sama gua. Tapi bisa nggak itu uang kalau nggak ada penerima lain dilempar aja ke laut? Ada yang ngomong gitu. Ada beberapa pihak yang mungkin memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kenapa gua harus gugat Agus? Kenapa gua harus gugat Novi? Sebenarnya menggugat ini bukan artinya kita mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Kita lebih ingin menguji persoalan ini ke pengadilan. Kalau sudah masuk ke dalam ranah pengadilan, biar hakim yang memutuskan. Tapi tadi malam gua sudah laporkan Agus atas dugaan tindak pidana penggelapan. Donatur turun gunung, endgame. Tapi tadi malam gua sudah laporkan Agus atas dugaan tindak pidana penggelapan. Gitu. Agus? Ya, Agus Salim. Dugaan tindak pidana penggelapan terhadap uang donasi tersebut. Lu bikin LP? Yes. Ada spinya? Ada. Berarti bisa penerima uang itu juga bisa kena? Penerima uang itu bisa kena. Dia aliran dananya kemana aja kan nanti bisa kita cek. Oh, aliran dananya nanti yang ditelusuri? Yes, betul. Kalau dia pakai. Tapi ketika dia mengalihkan, ditransferkan saja misalnya dari rekening si Agus tersebut ke rekening A, B, nah itu tetap nanti akan dipanggil. Jawabannya ada. Oh, ini surat laporannya, lihat ya. Ini udah lu preskon? Belum. Oh, baru di sini. Jadi baru di sini. Waduh. Gitu. Jadi satu nama di LP secara pidana gitu. Nah, faktanya memang tadi mereka datang kemari ya, menceritakan pokok permasalahannya. Saya sudah tampung semua pokok permasalahan ini ya. Tapi secara jujur saya masih memberikan konsultasi hukum kepada mereka. Saya belum menerima mereka jadi kuasa hukum saya karena saya harus pelajari dulu pokok permasalahannya. Saya nggak mau mendatangi orang atau orang mendatangi saya langsung tiba-tiba saya terima saja tanpa saya pelajari pokok permasalahan. Sehingga saya dudukkan dulu konstruksi hukumnya, di mana benang merahnya, di mana kelebihan dan kekurangannya, sehingga saya sampaikan dulu. Dan saya berikan jalan keluar kepada Novi, sebaiknya kamu melakukan ini. Sehingga kita berikan pencerahan kepada orang. Ya. Sehingga dia mengerti, memahami yang tadinya tidak mengerti bagaimana jalan keluarnya, akhirnya dia terbuka isi kepalanya. Itu yang saya jelaskan tadi kepada Novi maupun Jerry yang datang ke tempat saya. Jebak lah, gitu loh. Sama Novi. Ya sekarang sekelas gue gitu kan. Gue disuruh counter Farhad Abbas. Setelah gue masuk, Toto Novi cari lagi Jenderal Ricky Sitohang. Maksudnya mau ngapain? KUHP itu cuma satu. Ibarat kacang, lupa kulitnya. Sudah dibantu Pratiwi Novianti cari donasi, Agus Salim justru minta dibiayai 7 turunan. Denny Sumargo sampai bilang seperti ini. Kasus perselisihan YouTuber Pratiwi dan Agus Salim kembali ramai di media sosial. Pasalnya, Novi mantan pramugari yang kini dikenal sebagai YouTuber menolak berdamai dengan Agus Salim. Konflik donasi 1,5 miliar dan tuntutan kontroversial itu membuat Denny Sumargo marah. Baru-baru ini, Denny Sumargo membeberkan alasannya ke Novi Pratiwi menolak berdamai dengan Agus Salim yang terlibat konflik terkait pengelolaan donasi 1,5 miliar. Kisah ini bermula dari kekecewaan Novi, sapaan akrab Pratiwi atas dugaan penyalahgunaan dana tersebut oleh Agus. Mediasi yang diharapkan membawa penyelesaian justru berakhir dengan Novi walk out dari pertemuan. Agus Salim
seorang pria yang menjadi korban penyiraman air keras telah menerima donasi untuk biaya pengobatan mata dan luka bakarnya. Namun, klausal dalam perjanjian yang diajukan pihak Agus memicu keberatan oleh Novi. Dalam mediasi itu, pihak Agus meminta agar Novi bersedia melanjutkan penggalangan dana jika donasi sebelum dihabiskan dipakai. Membuat warganet menjadi panas. Bagaimana menurut Anda?